Syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita sengaja mengundang Bapak Ibu eh, dari para stakeholder macam-macam. Ada yang saya lihat pesertanya ada sekitar yang terdaftar itu sekitar 44 tambah 5-an, sekitar 50-an. Eh, ada yang dari dinas, ada yang dari Majelis Ulama Indonesia, ada yang dari pengusaha, ada yang dari unit gizi di rumah sakit tertentu, ada yang pengusaha langsung, ada yang dosen. Ya. Sosialisasi sertifikasi halal produk pangan ini kita pandang penting karena sertifikasi halal untuk pangan diwajibkan per 18 Oktober 2024 ini. Nah, oleh karena itu kami akan mencoba menyampaikan PowerPoint yang sudah kami sediakan. Ini kita berangkat dari bagaimana konsep pangan halalan thayyiban itu. Jadi pangan halalan thayyiban itu sangat penting karena kita sebagai seorang muslim atau seorang pengusaha yang mungkin bisa jadi pengusahanya bukan muslim, tapi memiliki pasar yang juga muslim, itu pada saat muslim itu makan, dia dikaitkan dengan beberapa ajaran Islam. Nah, seperti misalnya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 114. Di situ dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dan beberapa ayat yang lain yang itu ada di bawahnya. Di samping itu kita juga mengerti beberapa hadis seperti hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah yang kemudian artinya adalah tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perut, cukuplah bagi anak Adam itu memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya seperti perutnya diisi untuk makanan sepertiga, untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Jadi dibagi tiga, ada ruang nafas, ada minuman atau air, ada makanan. Nah, sehingga hidup ini bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, ini kemudian orang Barat mengatakan kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, dari motivasi ini sebenarnya mendorong kepada para produsen seharusnya mengerti filosofi ini, kemudian diantaranya menyelenggarakan produk pangannya itu dilakukan dengan guidance halalan thayyiban. Nah, oleh karena itu, para pendoula kami di FTP, di UB secara keseluruhan, itu mulai Pak Tri Susanto mempelopori kesadaran pentingnya produk halal melalui penelitian tahun 1988. Kemudian Prof. Sukoso sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang pertama tahun 2017. Kemudian Prof. Bisri waktu itu memberikan kesempatan berdirinya Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya. Dari sini kita di UB telah mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal UB, begitu. Nah, Lembaga Pemeriksa Halal UB itu merupakan bagian dari ekosistem halal di Tridharma perguruan tinggi yang ada di UB. Tentu selain kita melakukan sertifikasi halal, kita juga melakukan penelitian, kita melakukan pengabdian yang terkait dengan halal. Bahkan kita juga melakukan pengajaran yang terkait dengan halal. Jadi sebagaimana konsep di dalam kampus ada tridharma, mulai pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, itu kita drive salah satunya menggunakan halal. Ada mata kuliah pendukung ekosistem halal, misalnya sistem manajemen mutu dan jaminan halal, ada audit agroindustri, ada industri halal, ada sistem jaminan produk halal, dan sebagainya. Kita juga pernah mengembangkan digital halal ekosistem, melakukan berbagai pengabdian yang terkait dengan halal juga.
Nah, sehingga di UB itu organisasi halalnya agak banyak memang. Ada LPH UB, ada lab halal, ada unit-unit bisnis yang terkait dengan halal, misalnya UB Kantin, UB Cafe, UB Gesos, Gria Brawijaya, ada Halal Toyib Science Center atau Institut Halal Toyib sekarang yang bertugas melakukan pendampingan, berfungsi sebagai LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Demikian juga ada yang fokus pada riset seperti Halal Qualified Industry Development yang ada di FTP. Nah, yang akan kita bicarakan pada hari ini terutama yang terkait dengan LPH saja Bapak Ibu semuanya. Karena itu yang berhubungan langsung dengan tugas dan apa yang diusahakan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini alhamdulillah UB tahun 2022 karena telah membangun ekosistem halal tadi, kita mendapatkan Indonesian Halal Industry Award atau EHYA tahun 2022 dari Kementerian Perindustrian RI dalam sekaligus dua kategori, Best Halal Innovation dan Best Halal Social Impact. Nah, ini menjadi semangat kita, kemudian UB untuk lebih berperan lebih besar di kancah perhalalan di Indonesia maupun dunia. Nah, kita lebih spesifik masuk di LPH. Nah, salah satu peran perguruan tinggi terhadap pertumbuhan LPH itu bisa mendirikan LPH. Itu yang terdapat di dalam PP nomor 39 tahun 2021. Nah, sehingga kita mulai merintis LPH itu sudah 2018. Ini sejarahnya kira-kira. Jadi tahun 2018 itu kita sudah mulai mendirikan LPH, kemudian 2001 ada akreditasi BPJPH untuk LPH Pratama, kemudian ada mendapatkan akreditasi tahun 2022, kemudian kita wilayah kerjanya hingga saat ini sebenarnya LPH kita masih di wilayah kerja Jawa Timur, LPH Pratama dengan bidang garapan yaitu makanan dan minuman. Nah, tapi kita sudah mengajukan juga tahun 2023-2024 LPUB itu sedang menunggu hasil assessment sebagai LPH utama. Sehingga harapannya menambah ruang lingkup dan auditor halal. Sudah kita punya juga sekitar 31-32 auditor dan memperluas wilayah kerja di nasional dan internasional. Nah, dari sana kemudian kita saat ini mengajukan ini dengan ruang lingkup beberapa ini. Nah, dari sana kemudian kita sudah dapat rekomendasi masih dari Kapus 3. Jadi Kapus 3 yang dibawa Pak Abdullah Sakur itu Kapus 3 di BPJPH. Selangkah lagi surat dari BPJPH insya Allah akan turun. Dan di sini dinyatakan bahwa LPH UB ruang lingkup pemeriksaannya adalah verifikasi atau validasi, inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan bagi produk berupa seluruh produk berupa barang dan jasa dengan cakupan wilayah nasional dan internasional. Masuk pada golongan utama, golongan 3 dengan ruang lingkup pemeriksaan ada 14 ruang lingkup. Ya, ini. Yang sebelah yaitu ada makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, produk rekayasa genetika, dan lain-lain hingga pengemasan. Ini yang kita harapkan akan bisa memperluas peran dari UB untuk melakukan percepatan industri halal ini. Nah, ini struktur organisasi LPH UB, struktur yang terbaru. Struktur yang lama dulu berubah-ubah dan kita melakukan proses pembaruan. Tadi Pak General Manager Pak Jody hadir di pertemuan ini sebagai General Manager LPH UB yang lama. Saya baru menggantikan beberapa saat yang lalu, sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu. Sehingga struktur organisasi LPH UB itu ada manajer LPH, kepala bagian mutu, kemudian ada komite ketidakberpihakan, ada auditor halal, dan ada SDM bidang syariah sesuai ketentuan yang ada di BPJPH. Jadi cukup ramping. Nah, ini saya sebagai manajer, kemudian Pak Umam yang menjadi moderator adalah jaminan mutu. Kita ada 1 admin operasional, Mbak Koirunisa,
Nah, di sana juga ada komite ketidakberpihakan bidang syariah dan auditor halal. Nah, tugasnya apa sih LPH itu? Saya kira LPH tugas umumnya seperti ini, mengelola sumber daya manusia, auditor terkait rekrutmen, edukasi, pelatihan auditor, dan pelaksanaan audit halal. Yang paling penting yang kedua ini, mengaudit atau memeriksa atau menjamin kehalalan produk yang diproduksi dan atau dipasarkan oleh perusahaan baik skala kecil maupun skala menengah dan besar bekerja sama dengan BPJPH. Ya tentu melibatkan pengusaha. Nah, kemudian membantu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Halal. Nah, ini kita dilengkapi dengan berbagai laboratorium jika dibutuhkan uji, dan itu ada sekarang di LLT, Laboratorium Layanan Terpadu UB. Bahkan UB menjadi rujukan pendirian 10 atau 11 LPH dari luar UB, karena yang memiliki lab dengan ruang lingkup halal yang sudah tersertifikasi di Jawa Timur hanya UB. Gitu. Peralatan laboratorium memadai. Demikian juga kita menghasilkan riset penunjang autentifikasi kit PCR halal. Dan kita menghasilkan riset-riset yang lain yang tidak relevan kita ceritakan pada kesempatan ini. Nah, ini masuk yang utama dari apa yang ingin kita jelaskan. Jadi kalau kita lihat, seperti yang dikampanyekan oleh BPJPH, itu adalah istilahnya WHO. Wajib halal Oktober 2024. Nah, wajib halal Oktober 2024, tepatnya 18 Oktober 2024 itu sebenarnya mengacu apa gitu. Yang pertama sesuai program nasional pengembangan industri halal, dan itu dikendalikan langsung oleh Wakil Presiden melalui KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bahkan di Jawa Timur sudah dibentuk namanya KEDEK, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Gubernur Jatim juga membentuk tim percepatan industri halal, dan UB yang diwakili oleh LPH juga menjadi bagian dari tim percepatan itu. Sehingga kami juga melakukan riset percepatan industri halal itu caranya bagaimana. Nah, begitu. Demikian juga di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP 39 Tahun 2021, itu pasal 140 tentang penanggapan kewajiban sertifikasi halal, maka produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa sembelihan, sebagaimana yang dimaksud pasal 139 ayat 2 huruf A dan huruf J, itu dimulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Jadi sebenarnya untuk produk pangan itu sudah disosialisasikan mulai tahun 2019 hingga 2024 tanggal 17 Oktober. Sehingga kampanye yang dilakukan oleh BPJPH itu dikatakan wajib halal 18 Oktober 2024. Begitu. Nah, jika aturan itu diberlakukan, maka di aturan yang ada di Indonesia, pelaku usaha yang belum memenuhi wajib diberikan peringatan tertulis, denda administratif, atau penarikan produk dari peredaran. Tentu yang mengendalikan itu bukan LPHUB, Bapak Ibu, karena itu bukan kewajiban LPHUB. Nah, itu kewajibannya BPJPH dengan pemerintah yang lain. LPHUB hanya berfokus pada melakukan proses audit. Itu. Nah, untuk mendorong penyelenggaraan jaminan produk halal, tahun 2023 kemarin keluar peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 15 tahun 2023 yang di dalamnya itu banyak aturannya sebenarnya. Salah satunya ada huruf E poin 2AH tentang pemerintah daerah itu dapat membiayai sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sehingga kalau ada misalnya dari dinas tertentu, dinas KUKM, kemudian mungkin ada dinas pertanian yang membawahi RPH, kemudian ada dinas kesehatan yang mungkin membawahi pangan siap saji, resto, warung, dan sebagainya, dinas pariwisata yang membawahi hotel, itu bisa sebenarnya memiliki program yang mendorong
agar unit-unit usaha yang menjadi tupoksi masing-masing itu untuk melakukan sertifikasi halal. Pertanyaannya adalah, apakah gratis semuanya itu? Semuanya dinas yang harus menanggung? Ya itu monggo, dinas masing-masing yang memikirkan apa dikasih gratis semuanya, apa 50%, apa 30%, apa 70%, terserah. Kita dulu pernah di Malang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, kemudian memfasilitasi proses pendidikan dan pengajuan sertifikasi halal hingga sudah ada yang sertifikasi halal dan seterusnya. Nah, LPHUB itu sebagai bagian yang proses audit. Jadi Bapak Ibu semuanya, sertifikasi halal di Indonesia itu ada dua macam. Ada self-declare untuk usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu, produknya sederhana, menggunakan produk yang sudah jelas kehalalannya, dan yang paling ekstrim itu boleh sekarang itu untuk kedai, tapi bukan warung. Kedai itu menurut nomenklatur NIB, nomor induk berusaha, dikatakan kedai itu tempatnya di tenda. Kalau sudah tetap itu disebut warung, bukan kedai lagi. Itu. Nah, itu namanya yang mendampingi adalah LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Dan orangnya disebut pendamping PPH, Pendamping Proses Produk Halal. Itu di luar wewenangnya LPHUB, Bapak Ibu. Kami LPHUB hanya menangani sertifikasi halal yang berjalan reguler. Dan itu kami sudah terakreditasi oleh BPJPH, bertugas memeriksa produk halal usaha, harapannya dengan akurat, teliti, transparan, sesuai perlakuan yang berlaku. Nah, terkait dengan pentahapan tadi memang masih debatable, Bapak Ibu. Jadi seperti komentar Menteri Teten Mas Duki mendesak mandatori halal UMKM ditunda. Ini Kementerian UKM karena dianggap kurang siap atau masih banyak usaha kecil mikro yang belum mengerti tentang itu. Tapi sebenarnya ya sudah lama juga, 2019 hingga 2024. Berarti sudah 4-5 tahun itu berlaku ketentuan itu. Nah, tapi kemudian BPJPH menjawab di dalam satu kesempatan, pemerintah tetap wajibkan sertifikasi halal produk usaha 17 Oktober 2024. Gitu. Jadi dikatakan seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya ini membutuhkan uluran tangan dari banyak pihak, tidak hanya LPHUB saja, bisa dinas, bisa pembina-pembina usaha kecil, mikro, apalagi usaha besar. Kalau menurut saya usaha besar itu tinggal kemauannya aja. Bangun misalnya hotel, bangun gedung segitu besarnya aja bisa, masuk melakukan sertifikasi halal usaha pangannya itu tidak bisa. Itu gak logis menurut saya. Oleh karena itu ya berlakukan saja gitu. Oke. Oleh karena itu kita mengikuti kampanye itu. Jadi kita meneruskan kampanye yang dilakukan oleh BPJPH, pelaku usaha wajib punya sertifikasi halal 18 Oktober 2024. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah menerima kampanye kami ini. Nah, apakah sudah produk halal dan sebagainya. Produknya apa yang diwajibkan itu? Ternyata ada makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, kemudian bahan baku, bahan tambahan, pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman itu harusnya per 18 Oktober 2024 sudah sertifikasi halal semuanya. Oleh karena itu, sosialisasi digencarkan, harapannya sinergi dan kolaborasi untuk implementasi kewajiban halal itu terjadi sehingga banyak pertumbuhan industri-industri yang sudah sertifikasi halal. Nah, saya kira itu. Ini adalah alur proses sertifikasi halal yang bisa di-download juga di webnya LPHUB, lphub.ic.id. Nah, di situ ada mulai dari pelaku usaha, mendaftar melalui
web si halal. Ya, kalau lewat LPHUB nanti masuknya juga si halal juga gitu. Kemudian BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen, kemudian LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk, MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa. Kalau sudah ada ketetapan halal, maka ketetapannya itu dikirim ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikasi halalnya. Nah, begitu kira-kira alur besarnya. Nah, memang nanti ada ketentuan-ketentuan khusus, misalnya tentang siapa yang melakukan itu. Jadi yang melakukan dokumentasi semuanya itu ya pengusaha. Dan pengusaha perlu membentuk apa yang namanya tim manajemen halal. Di dalam tim manajemen halal itu dipimpin oleh penyelia halal. Nah, penyelia halal ini kalau usaha mikro dan kecil itu boleh penyelia halalnya dari perusahaan sendiri, tapi juga boleh dibantu penyelia halal dari luar. Nah, itu boleh kalau mikro kecil. Tapi usaha menengah dan besar, jadi Bapak Ibu bisa melihat usaha yang Bapak Ibu miliki atau dampingi itu masuk usaha yang mana. Kalau masuk usaha menengah dan besar tentu mengikuti aturan bahwa penyelia harus tersertifikasi dan dia berada di perusahaan itu. Ya, kalau perusahaan besar harusnya mampu begitu, menengah besar. Kalau perusahaan kecil masih bisa didampingi. Oke, ini adalah dokumen persyaratannya. Ada surat permohonan, ada formulir pendaftaran, ada aspek legal, NIB-nya harus ada dulu, sehingga harus masuk OSS dulu. Nah, kemudian di situ izin usahanya terurus, jadi izin usahanya PIRT atau BPOM itu diurus sambil jalan bisa itu, karena sekarang aturannya itu diurus bareng dengan proses sertifikasi halal boleh, karena yang menjadi prasyarat adalah nomor induk berusaha. Kemudian dokumen penyelia halal. Nah ini penyelia halalnya ada yang kalau usaha besar dan menengah tadi harus dari perusahaan, kalau usaha kecil bisa dari perusahaan maupun dari orang luar. KTP-nya ada, keputusan penetapan penyelia halal dari pengusaha, kurikulum vitae-nya, sertifikat pelatihan dan atau kompetensi penyelia halal itu apabila ada, karena memang kalau yang menengah dan besar disyaratkan ada. Kalau yang kecil tadi pelatihan cukup begitu. Daftar produk dan bahannya kayak apa, jadi ada matrik bahannya, ada alur proses produksi, ada dokumen sistem jaminan halal atau sistem jaminan produk halal, ada salinan sertifikasi halal bagi pendaftaran perpanjangan, ada ya lain-lainnya, dokumen izin edar dari instansi terkait, tadi BPOM atau PIRT tergantung produk yang diedarkan. Katakanlah produk siap saji. Nah, produk siap saji itu izin edarnya dari Dinkes setempat. Kalau produk risikonya besar itu dari BPOM. Kalau produk kemasan tidak berisiko tinggi itu dari Dinkes, bentuknya PIRT. Agak beda sedikit dengan yang siap saji. Nah, itu format dan surat permohonan, formulir pendaftaran, SJPH dapat diunduh di webnya BPJPH itu, halal.go, ID, info penting itu. Nah, ini kalau ketentuan pelaku luar negeri saya pikir tidak perlu kita bahas. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh LPH. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa masuk ke si halal. Nanti 3 hari akan diidentifikasi oleh BPJPH sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap nanti akan arahkan ke LPH. Bapak Ibu bisa memilih LPH yang Bapak Ibu sukai. Nah, begitu. Nanti BPJPH akan mempertimbangkan hal itu. Nah, di LPH waktu kerjanya kita dibatasi 15 hari. Nah, ini penting Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tuntutannya kan proses sertifikasi halal itu cepat. Makanya nanti kalau misalnya Bapak Ibu daftar ke LPHUB, kemudian ada perbaikan dokumen, itu mohon cepat-cepat diperbaiki. Kalau kita minta perbaiki tapi memperbaikinya 2 minggu, ya mungkin bisa 15 hari gitu. Karena kami masih melakukan proses verifikasi dokumen, kunjungan lapang, kemudian sidang
di LPH untuk dikirim dokumennya itu ke Majelis Ulama Indonesia. Di MUI targetnya 3 hari. Jadi mohon maaf, hari-hari ini apa namanya 3, 15, 3 itu teorinya begitu, tapi kenyataannya sekarang belum sempurna seperti itu, Bu. Nah, Bapak Ibu. Jadi ternyata agak mundur-mundur juga, baik di BCPH-nya, baik di pengusahanya, juga kadang di LPH-nya karena nyocokkan waktu audit antara auditor dengan pengusaha nggak cocok-cocok. Nah, pengusahanya, oh saya hari ini tidak bisa karena harus memenuhi permintaan banyak dan seterusnya gitu. Di MUI juga ada proses penjadwalan begitu. Oke, ini adalah alur lebih jauh, alur kerja LPHUB. Jadi kalau kita bekerja di LPHUB itu mulai dari ajuan dari PU yang ditunjuk oleh BPJPH, kemudian kita akan terbitkan invoice ke pengusaha, ada pembayaran invoice, ada pra-assessment, dokumennya sudah oke belum. Kalau kita lapang tanpa pre-assessment itu kenyataannya banyak yang salah terus tambah nggak selesai-selesai. Sehingga kalau ada pre-assessment kok masih ada yang salah, maka pengusaha kita minta perbaiki dokumennya. Itu yang paling mudah. Nah, kemudian ada audit lapang, kemudian dibuat laporan oleh lead auditor, ada rapat auditor dengan bidang syariah di LPH, kemudian kirim ke sidang komisi fatwa MUI, ketetapan halal MUI. Sebenarnya tugas kita sampai sini. Nanti kemudian MUI yang mengirim dokumen itu ke BPJPH, setelah oke semuanya, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal yang bisa diunduh di si halal. Nah, inilah kemudian di para pengusaha kemudian memang harus punya keterampilan untuk mengisi di si halal itu. Kalau tidak, maka ya harus mencari siapa yang mau bisa mensubmitkan itu, gitu. Anaknya atau siapa yang lebih muda. Kalau pengusahanya sudah sepuh-sepuh agak sulit itu juga. Itu. Dan itu bukan bagian tugasnya dari LPH. LPH adalah tugasnya melakukan assessment, begitu. Ini kegiatan audit yang sudah kita lakukan, ada audit lapang kegiatan LPH, sidang komisi fatwa, audit lapang di berbagai tempat tahun-tahun kemarin. Ini juga kegiatan LPH UB juga menerima kunjungan dari beberapa usaha, kegiatan lapang, kunjungan dari BPJPH, seminar halal summit dan sebagainya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan anugerah halal IHYA atau Indonesian Halal Industry Award yang kita miliki, kemudian kita sudah membangun banyak hubungan dengan berbagai pihak, dengan sumber daya yang dimiliki UB, kita berharap UB dapat berperan lebih aktif sebagai inspirator dalam percepatan pertumbuhan industri halal di Indonesia dan dunia. Ini harapan kami, tentu kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya dari berbagai instansi yang sudah saya sebut di awal tadi, ada yang dari instalasi gizi rumah sakit, ada yang dari Pemda, ada yang dari pengusaha langsung, ada yang dari majelis ulama, itu bisa saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mempercepat pertumbuhan industri halal itu. Mengenai tarif dan sebagainya, ada juga ketetapannya bisa di-download di webnya UB. Kita juga mengacu apa yang ada di BPJPH. Demikian juga ketentuan-ketentuan yang lain. Saya kira itu Pak Khotibul Umam, apa yang bisa kami sampaikan secara singkat. Sengaja kami menyampaikan sesingkat-singkatnya supaya kita banyak bisa berinteraksi, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Semoga beberapa bisa diselesaikan di hari ini, atau kalau belum selesai ya nanti bisa kontak-kontak di admin kami, nomornya sudah ada di hotline WA itu, yang belakangnya ada 3365 itu. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.